Nama saya Amalia Munziro Sabila Rushda, saya sebagai konselor. Hai, saya Misbah Nabila Fari, saya sebagai siswa 1. Saya Amelia Nindi sebagai siswa 2. Perkenalkan, nama saya Aziz Masain sebagai siswa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan boleh siapa yang bisa menjadi perwakilan memimpin doa? Boleh sama saya, Bu. Silahkan. Sebelumnya kita mulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Kemudian sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu perkenalkan, nama Ibu Amalia Munziro Sabila Rushda. Bisa kalian panggil Ibu Amalia. Halo Ibu Amalia. Halo semuanya. Tapi Ibu belum mengenal kalian semua nih. Supaya Ibu dapat mengenal dan mengingat nama kalian, bisa perkenalan dulu ya dengan menyebutkan nama masing-masing yang dimulai dari sebelah kanan Ibu dan dilanjutkan dengan teman sebelahnya. Silahkan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Misbah Nabila Fari, saya biasa dipanggil Nabila. Perkenalkan, nama saya Amelia Nindi, bisa juga dipanggil Amel. Perkenalkan, nama saya Aziz Masain, biasa dipanggil Aziz. Oke, baiklah, karena semuanya sudah memperkenalkan diri, selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu konseling kelompok atau ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Saya sekilas tahu Bu tentang konseling kelompok. Wah, apa itu konseling kelompok, Nabila? Yang saya pahami tentang konseling kelompok itu yaitu kegiatan yang dilakukan dalam berkelompok yang akan membahas permasalahan seseorang. Jadi dilakukannya secara berkelompok, Bu. Wah, bagus itu Nabila. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Namun sebelum itu, tadi yang sudah dikatakan oleh Nabila sudah bagus ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan bimbingan dan konseling yang dimana kegiatannya itu ada pemimpin dan anggota kelompok. Nah, Ibu di sini sebagai pemimpinnya dan kalian di sini sebagai anggotanya. Nah, nantinya konseling kelompok ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami dari kalian semua. Jadi diharapkan nantinya kalian bisa menyampaikan permasalahannya yang sedang dirasakannya ya. Nah, adapun tujuan yang kita melaksanakan konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, bekerja sama dengan teman, kemudian dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan yang paling penting dapat memecahkan suatu permasalahan yang dialami atau yang dirasakan dalam konseling kelompok ini. Sampai di sini ada yang sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bagus. Kemudian di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang bisa juga disebut asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, kerahasiaan. Yang dimana kerahasiaan ini tuh berarti kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai permasalahan yang akan kita bahas dalam konseling kelompok ini. Jadi jangan sampai orang lain atau pihak luar mengetahui masalah atau apa pembahasan yang ada di konseling kelompok ini. Yang kedua,
keterbukaan, yang dimana kalian diharapkan untuk bisa menyampaikan permasalahannya secara terbuka, untuk menyampaikan permasalahannya, pendapatnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian diharapkan untuk bisa secara aktif mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Yang keempat, kenormatifan. Maksudnya kenormatifan di sini, kalian diharapkan jangan sampai berdiskusi dengan berdiskusi berdua atau membuat diskusi dalam diskusi. Dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, izin Mbak. bertanya ya Bu. Jadi kita itu menyampaikan suatu permasalahan yang kita hadapi itu seperti itu Bu. Ya, betul sekali Amelia. Jadi permasalahan kalianlah yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini. Maka dari itu benar-benar diharapkan untuk bisa menjaga kerahasiaan ya. Jangan sampai orang lain tahu gitu apa saja yang apa-apa yang akan kita bahas dalam permasalahan ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Setelah Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu konseling kelompok, tujuannya, jadi apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki inti kegiatan yang dimana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahannya. Silakan siapa yang mau terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya? Saya Bu, Ya, silakan. saya itu punya masalah mengenai belajar ya Bu. Saya itu sulit untuk menghafal Al-Quran ataupun hadis. Nah jadi ketika di sekolah, misalnya guru itu menyuruh gitu ya kepada anak-anaknya untuk membaca suatu teks Arab kayak gitu. Tapi saya itu kesulitan, jadi saya itu menulis bahasa Arab itu dengan menggunakan Latin. Jadi saya harus menyalin dulu gitu. Oh ya, baik, Amelia tadi sudah menyampaikan permasalahannya ya, bahwa ia sulit menghafal pada saat belajar, terutama menghafal Al-Quran dan hadis. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu, saya punya masalah dalam mengatur waktu sehingga saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpul. Oh, jadi Aji ini memakai sistem SKS ya, atau Iya. sistem kebut semalam. Baik, yang lainnya? Saya Bu, saya itu kurang semangat ketika pergi sekolah Bu. Jadi saya tuh mempunyai permasalahan keuangan, jadi membuat saya kurang semangat, takut di sekolah itu tidak ada jajannya atau nggak ada teman yang mau nemenin saya karena nggak ada uangnya Bu. Oh, jadi yang terakhir Nabila ini punya masalah dalam mengatur keuangan ya? Ya, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah menyampaikan permasalahannya, Ibu akan coba rangkum ya. Yang pertama, Amelia. Amelia itu mempunyai permasalahan mengenai cara belajarnya yang sulit, apalagi dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Aji mempunyai permasalahan dalam mengatur waktu, yaitu suka memakai sistem SKS pada saat akan ujian saja. Dan yang terakhir, tadi Nabila sudah disampaikan ya. Jadi menurut kalian nih, permasalahan siapa yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, yang mana permasalahannya itu benar-benar terdesak dan harus dipecahkan gitu. Iya Bu, permasalahannya Nabila. Boleh Bu, permasalahan saya. Baiklah, kita di sini membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya, yaitu membahas permasalahan yang dialami oleh Nabila. Kemudian kembali kepada Nabila, boleh diceritakan bagaimana permasalahan secara jelasnya kepada teman-teman? Jadi begini Bu, saya tuh kan merasa kekurangan terus kalau dikasih jajan. Jadi ayah saya itu sudah memberikan saya untuk uang untuk sehari-harinya, tetapi saya tidak bisa mengaturnya. Jadi kayak ayah saya itu memberinya tidak ditarget, misalnya sebulan atau seminggunya. Jadi saya kebingungan untuk membaginya per harinya berapa, kayak gitunya Bu.
Jadi membuat saya boros, dan saya juga kalau di sekolah suka meminjam uang kepada bendahara kelas. Jadi saya suka dibully atau diejek karena banyak utangnya, Bu. Ya Nabila, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang dirasakan Nabila. Karena permasalahan Nabila adalah permasalahan keuangan dan masalah bersosialisasi dengan teman kelas ya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan solusi kepada Nabila? Boleh, saya Bu. Sebelumnya izin bertanya, apa gitu yang Nabila lakukan ketika Nabila itu kehabisan uang? Biasanya saya tuh selalu ke rumah saudara saya yang terdekat dan saya meminta uang kepada saudara saya. Dan ketika habis, dalam selang waktu beberapa hari, saya malah meminjamnya kepada bendahara kelas. Lalu apakah Nabila tahu kenapa selalu boros? Kalau sepertinya saya boros karena saya selalu memberi barang-barang di online yang terkadang itu tuh tidak penting. Ya, tadi sudah jelas ya bahwa permasalahan Nabila ini terjadi karena Nabila itu selalu membeli hal-hal yang tidak penting, sehingga membuat uang yang dia beri ayahnya itu selalu terasa kurang. Nah, lalu apakah Nabila gitu ya mencoba untuk tidak boros? Sudah Bu, sudah sering mencoba, tapi tetap aja kayak banyak godaan-godaan lagi kepada saya. Saya tuh setiap melihat orang mempunyai barang baru, sepertinya ada yang memakai baju baru, saya tuh selalu ingin memiliki apa yang mereka miliki. Jadi saya tidak mau kalah gitu, Bu. Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Nabila lakukan supaya tidak boros dalam menggunakan uang dan yang terpenting bisa bersemangat lagi dalam ke sekolah? Saya Bu, mungkin sedikit ya, menurut saya Nabila itu ya harus sadar gitu atas apa yang Nabila lakukan itu ya salah. Nah kemudian Nabila juga mungkin harus mempertimbangkan barang apa yang harus dibeli. Jadi Nabila itu ya tidak boros juga gitu kan. Jadi ketika ayah Nabila itu memberikan uang jajannya, jadi Nabila itu bisa menggunakan hal-hal yang penting seperti itu. Oh iya, baik, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Amel. Kemudian tambahan dari saya, Nabila semangat sekolah. Jangan meminjam uang kas yang membuat Nabila terejek dan berusaha membayar uang kas dengan cara berhemat sehingga Nabila bisa menyicil hutang kepada bendaharanya. Ya baik, itu tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman ya. Yang pertama dari Amelia, yaitu dengan mengurangi membeli barang-barang yang tidak penting. Kemudian dari Aji, untuk tidak meminjam uang kepada bendahara dengan cara berhemat. Nah, dari beberapa solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman nih, menurut Nabila, kira-kira yang mana yang bisa segera Nabila lakukan agar Nabila bisa semangat lagi untuk bisa pergi ke sekolah? Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi sarannya. Tapi terlebih dahulu mungkin saya akan memilih saran dari Aji. Karena kalau dengan saya berhemat, mungkin benar saya jadi bisa menyicil hutang-hutang saya kepada bendahara. Dan saya jadi tidak dibully lagi. Dan mungkin saya juga bisa menabung bahkan ya. Dan saya juga bisa fokus sekolah dan tidak dibully lagi. Baiklah, kalau begitu keputusan yang Nabila ambil, Ibu dan teman-teman berharap semoga masalah yang dialami oleh Nabila ini bisa segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkepanjangan ya. Semoga Nabila selalu bersemangat untuk ke sekolah. Iya Bu, Nabila berterima kasih kepada teman-teman dan Ibu yang sudah memberikan sarannya kepada Nabila dan yang bisa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas ya permasalahan Nabila yang mana permasalahannya memikirkan masalah keuangan sehingga membuat Nabila itu diejek oleh teman-temannya. Dan tadi juga Nabila sudah bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dari beberapa saran teman-teman. Dan kalau menurut Ibu sendiri, itulah namanya kehidupan.
pasti selalu ada berbagai masalah yang muncul. Namun tergantung bagaimana kita menghadapi masalahnya. Jangan sampai masalah yang hadir itu atau masalah yang muncul itu bisa menyebabkan patah semangat, apalagi patah semangat dalam hal belajar. Dan Ibu berharap apabila di antara kalian mempunyai masalah yang sama seperti Nabila, kalian bisa mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana menghadapi masalah yang ada. Baik, Ibu rasa kegiatan konseling kita dicukupkan sekian. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya nih, apa yang kalian rasakan dalam kegiatan konseling ini, atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok ini? Baik, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Kan? Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa kayak berpikir terbuka untuk kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan saran-saran dari teman-teman dan Ibu juga, jadi kita lebih kayak terbuka lagi, oh ternyata ini salah dan ini solusinya. Mungkin begitu, Bu. Wah, bagus sekali itu Nabila. Bagaimana dengan yang lain? Ya, mungkin saya juga setuju ya Bu sama pendapatnya Nabila gitu. Jadi saya juga mungkin lebih percaya diri gitu untuk melakukan atau mengungkapkan apa yang saya ingin katakan untuk dapat memecahkan masalah. Ya, baik. Bagus itu. Baik, kalau begitu kegiatan kita dicukupkan sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.